Oke, adik-adik semua, teman-teman, kita sore ini akan membahas soal-soal neuro ya untuk persiapan ujian neuro besok ya. Ujiannya besok. Semoga nanti ujiannya bisa lancar, apa yang kita bahas juga sore hari ini bisa lancar ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Yuk, kita mulai ya. Soal pertama, siapa yang mau baca? Oke, monggo. Dalam perempuan berusia 6 tahun dapat PJJ dengan hitungan kepala semakin lama semakin hebat tidak sakit kalian. Nyeri kepala dirasakan di bagian kepala kalian. Nyeri kepala tidak berdenyut dan dirasakan terutama saat bangun tidur pagi hari. Keluhan tersebut disertai muntah yang tinggi di luar sejak 3 minggu terakhir. 2 minggu ini pasien juga mengeluhkan secara pelor dan kelemahan anggota berat tubuh. Terjadi penurunan berat badan 10 kg dalam 2 bulan terakhir. Pasien pernah terdiagnosis tumor di payudara kanan tapi tidak mau berobat. Pemeriksaan kadar vital dalam batas normal. Yang didapatkan kekuatan otot 5/3. Parensen harus 7 tipe UMN dan parensen harus 13 tipe UMN. 12. Oh, 12. Pemeriksaan endoskopi didapatkan faktor edema D dan S. Apakah edema yang mendasari kelainan pada pasien? Oke, kita bahas tentang masalah edema ya. Jadi di sini pasiennya itu mengeluhkan nyeri kepala yang semakin lama semakin hebat ya di bagian kepala kanan, tidak berdenyut dan dirasakan terutama saat bangun tidur. Oke, ya. Kalau seperti ini kondisinya, ya, dia termasuk penyakit kepala apa? Jadi kepala apa? Maksudnya migrain, ya, migrain. Di mana dia tidak berdenyut. Nah, di sini berarti kalau dia tidak berdenyut artinya apa? Dia bukan migrain. Karena dia tidak berdenyut. Kalau dia berdenyut, dia masuk ke migrain. Oke, tapi kalau dia tidak berdenyut, dia tidak masuk ke migrain. Artinya apa? Di sini berarti ada kemungkinan di saraf pusat. Ya. Nah, dirasakan terutama saat bangun tidur. Apa kira-kira penyakit pada saraf yang dirasakan tiba-tiba saat bangun tidur? Stroke. Ya, stroke apa? Stroke ischemic. Ya, itu biasanya saat bangun tidur. Nah, kalau stroke-nya stroke hemoragik, dia biasanya saat beraktivitas. Ya, tuh. Keluhan tersebut disertai muntah yang tidak didahului mual sejak 3 minggu terakhir. Artinya apa? Muntahnya apa? Tipe muntahnya apa? Ini muntahnya mengarah apa? Iya, muntah proyektil. Apakah muntah proyektil itu didahului mual? Tidak. Dia langsung blur keluar. Oke? Ya. Habis itu bicaranya pelo dan kelemahan anggota gerak kiri. Nah, kalau sudah bicaranya pelo, sih kena ini. Berarti sistem saraf, ya kan? Nah, sudah. Kalau pelo dan kelemahan anggota gerak kiri, artinya apa? Masuknya ke parese, ya, ke paralisis atau flaksid, kelemahan. Kelemahan itu adalah flaksid. Oke. Ini biasanya apa? Curiga, stroke. Oke, bicara pelo soalnya. Oke. Habis itu terjadi penurunan berat badan 10 kg. Terdiagnosis tumor di payudara kanan. Nah, kalau terdiagnosis tumor ini apa? Ini apa artinya? Faktor resiko. Ya. Ini mengarah ke faktor resiko. Oke. Nah, habis itu pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, ya, itu berarti bukan masalah. Pemeriksaan neurologis didapatkan kekuatan otot 5/3. Nah, 5/3 ini artinya apa?
Hah? Jadi kalau kekuatan otot itu dia hitungannya adalah 5/5. Ya, jadi pada saat kamu bisa mengangkat sesuatu itu disebut dengan 5/5. Tapi kalau tidak bisa mengangkat sesuatu disebut 5/4. Tidak bisa lagi 5/3. Karena apa? Dilihat kekuatan dari otot. Jadi kayak gini deh, kamu nanti beri tekanan, ya beri tekanan kayak gini, pasiennya berapa sih? Makin tidak bisa dia makin 5/1. Ya, nah cuman di sini 5/3 artinya mungkin ini sebelah mana ini? Bicara pelot dan kemana anggota gerak di payudara kanan. Jadi kepala yang berat semakin berat pada sebelah kanan. Oke. Kemungkinan ini sebelah kiri. Kemungkinan sebelah kiri ya. Artinya 5 pada sebelah kiri berarti kirinya masih kuat semua. 3-nya itu adalah sebelah kanan. Ya. Oke. Parese nervus 7 tipe UMN. Artinya apa? Upper motorik nih neuron. Ya. Nervus 7 apa aja? Facialis. Jadi dia yang mengatur gerakan wajah. Jadi artinya apa? Kalau dia nervus 7 paralisis ya atau parese jatuh wajahnya ya. Jatuh wajahnya. Ya dan parese nervus 12. Nah, nervus 12 ini apa nih? Apa? Yang menggerakkan yang atur. Hipoglosus apa aja? Yang ngatur apa? Ayo, ini saraf loh, harus diingat dulu. Jadi kalau nervus hipoglosus itu dia namanya di glossus, glotis. Jadi dia lidah ke belakang itu dia ngatur pencernaan ya, palingnya ke situ ya. Nah, habis itu pemeriksaan funduskopi didapatkan papil edema dekstra dan sinistra, artinya kedua matanya terkena. Nah, edema yang mendasari kelainan ini apa? Ya, oke, kita bahas. Kalau dia pitting edem itu biasanya di daerah ekstremitas. Ya. Ekstremitas. Oke. Kalau dia edema interstisial, artinya apa? Dia edema di bagian interstisialnya saja. Ya. Jadi kalau kalian ingat sel, ya, ingat cairan, cairan itu berada mengisi apa saja nih? Intravaskular, interstisial, habis itu intrasel. Oke. Nah, kalau pitting edem ini biasanya disebabkan karena sel, ya. Jadi cairannya berlebih pada sel. Sedangkan kalau interstisial dia berarti di luar sel. Ya, di luar sel. Biasanya apa kalau edem interstisial? Ayo coba ya pegang HP, coba sambil searching. Apa mau searching mau deh? Biar kalian mau coba. Hah? Coba yakin hasil tes. Ini kan yang ditanya ini cuma papil edemanya aja nih, ya. Soal sepanjang ini yang ditanyanya papil edemanya saja, guys. Ya, edema pada papil ya. Apa? Efusi bukan Termasuk ya. Biasanya infusi pleura gitu-gitu ya, karena dia di bagian interstisial ya. Dia antar sel artinya dia ya. Ya, eksempelnya adalah infusi ya. Kalau hidrostatik deh. Iya, edema yang disebabkan karena gagal jantung ya. Oke, gagal jantung. Oke. Kalau liver bisa. Tapi kalau liver itu biasa disebabkan karena rendahnya kadar albumin. Oke, itu biasanya ya. Oke, kalau edema vasogenik. Vasogenik. Apa ya edema vasogenik? Di ekstravaskular apa di intravaskular apa di ekstravaskular? Oke, aku tanya, papil edema itu di mana sih? Ya, oke, di retinanya. Kenapa retinanya?
Ayo, Greg. Enggak dong. Kalau peningkatan tekanan dong TIU, glaukoma dong jadi. Edem bodoh aja. Ya, jadi ini benar jawabannya. Ini adalah vasogenik. Kenapa vasogenik? Karena papila edema. Ya, biasanya ini disebabkan karena stroke. Ya, jadi pecahnya pembuluh darah sehingga apa? Sehingga darah-darah di sekitar peredaran bola mata itu bisa terkena biasanya ya, akhirnya pecah juga. Saya gitu. Cuman ini kita belum tahu ini mengarahnya apakah ke stroke hemoragik atau ke stroke bisa ya, itu bisa. Oke. Kalau sitostatik, sitostatik apa tuh? Ayo sambil searching nggak apa-apa. Biar kalian baca juga. Jadi kalau udah ketemu baru dijelasin. Kamu? Hidrostatik sama sitostatik beda nggak? Dapat? Lebih ke saraf ya. Jadi dia ke otak deh, sitotoksik gitu ya. Oke, aku lagi nyari perbedaannya. Vasogenik. Kok aku jadi curiga ini edema sitotoksik, sitostatik ya? Soalnya kalau edema vasogenik itu dia karena cerebrinya peningkatan tekanan. Kalau ini edema sitotoksik sebenarnya sitostatik ini sitotoksik sebenarnya. Jadi dia edema sama-sama edema cerebral. Cuman yang membedakan gambarannya itu kalau edema cerebri itu kan intinya terjadi cairan yang berlebihan pada ruang inti otak ya, sel-sel otak berbeda dengan pembengkakan otak karena tumor ya. Biasanya ini karena kadar air di jaringan otak disebabkan peningkatannya permeabilitas pembuluh darah otak dan kerusakan darah otak. Oh ini. Kalau pembagian edema sendiri cerebri, edema vasogenik permeabilitas pembuluh darahnya meningkat. Sedangkan edema sitotoksik disebabkan karena jaringan saraf mengalami hipoksia. Nah, ini masalahnya dia normal, guys. Pasien ini normal. Ya maksudnya tanda vitalnya dalam batas normal gitu ya. Cuman bagian kepalanya itu nyeri, tidak berdenyut. Artinya itu bukan dari pembuluh darah. Kalau dia tidak berdenyut. Bicara velum, muntah dan tidak didahului mual. Oke. Peningkatan tekanan intracranial.
Oke, sini ada tumor. Tumor pada faktor risiko juga termasuk. Kalau misalnya, aku tanya sekarang, misalnya kalau nyeri kepalanya dia itu di bagian kepala kan kayak gini ya, biasanya di kepala itu sebabnya apa aja? Oke, tumor satu, apalagi? Oke, apalagi? Oke, bisa stres, bisa banget stres itu, ya, bisa. Apalagi mau ujiannya besok ya. Nah, ya. Tuh. Oke. Jadi kalau seperti ini kondisinya itu bisa dua, edema sitostastik atau edema vasogenik. Cuman kalau aku pribadi lebih curiga ke edema sitostastik. Alasannya gini. Kalau vasogenik disebabkan karena peningkatan permeabilitas. Ya. Permeabilitas pembuluh darah. Oke. Kalau yang sitostastik, ini tadi apa? Karena ada penyakit. Contohnya apa? Stroke. Contohnya, ya. Contohnya adalah stroke. Ya, karena apa? Jaringannya, jaringan saraf, ya, aku sih curiganya seperti itu. Oke, paham kira-kira? Ya, kalau aku sih curiganya ini. Ya. Oke, udah paham kira-kira sampai sini? Yuk, next yuk. Siapa yang baca kira-kira? Monggo. Oke. Ya, ini enggak usah pusing-pusing, diagnosisnya adalah meningitis. Oke, meningitis apa kuman utamanya? Streptococcus beta hemolyticus. Ya, kalau Neisseria ini udah ada Neisseria meningitis ini GU ya namanya. Ya, karena apa? Nama kepanjangan bakterinya adalah Neisseria gonorrhea. Oke, kalau E. coli biasanya menyebabkan apa? Diare. Ya, habis itu monositogenes. Apa yuk? Ya. Ini aku sendiri tidak pernah dengar. Jadi nggak usah dimasukin ya. Cryptococcus. Apakah ada namanya Cryptococcus? Kita tidak pernah dengar. Ya, jadi aku rasa ini tidak ada. Oke. Ya. Jadi dia masuknya adalah Streptococcus beta hemolyticus. Gampangnya gini deh, kalian ingat aja SBH. SBH. Tapi kalau pada kulit kelamin jadinya SBH. Seringnya ya. Sebenarnya ini Streptococcus beta hemolyticus ini ada namanya A-nya. Ya. Streptococcus beta hemolyticus grup A. Ya, grup A. Ada grupnya, ada grup A, grup B, grup C ya. Tapi di sini langsung dimatikan di SBH saja. Oke, jadi dia kaitannya adalah Streptococcus hemolyticus seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya yuk. Dah, bocor dah. Iya, Kak. Seorang anak berusia 2 tahun dibawa orang tuanya ke klinik pertama dengan kebutuhan untuk bisa berjalan. Pada pemeriksaan dijabarkan pemeriksaan motorik spastik di diplegia. Apakah patofisiologi yang mendasari? Oke, patofisiologinya apa? Kira-kira apa? Apakah infeksi? Apakah inflamasi? Apa gangguan saraf perifer akibat proses kelainan kelahiran? Belum bisa berjalan. Ya, dan didapatkan motorik spastik diplegia. Diplegia itu apa? Apa? Nah, diplegia apa? Ayo coba sambil searching, ayo. Diagnosis anunya apa?
Habis itu tak jelaskan secara singkatnya. Gimana? Oke. Jadi intinya biasanya disebut dengan motorik spastik diplegia, ya, itu adalah terjadinya suatu kelumpuhan pada kedua anggota gerak. Anggota gerak kita apa aja? Ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Jadi kalau di sini disebut dua anggota gerak, kemungkinan bisa itu mengarah ke atas atau ke bawah. Salah satu apa keduanya. Seperti itu. Spastik artinya apa? Lemes, sama kayak plastik, flaksid kayak gitu deh. Sebenarnya dia ada deh kekuatannya ya. Kalau disebut dia spastik ini artinya apa? Dia masih bisa bergerak, masih ada kemampuannya ya, kemampuan untuk gerak, ya, kemampuan untuk gerak. Habis itu di sini disebut diplegia artinya apa? Lemah, ya, kelumpuhan ya, kelemahan atau kelumpuhan ya. Nah, di mana biasanya kalau kelemahan dan kelumpuhan itu biasa disebabkan satu, bisa distrofi, ya apa? Distrofi ini apa? Yang benar apa? Distrofi atau atrofi? Kalau atrofi gimana? Atrofi ototnya mengecil. Distrofi? Nah, jadi ini disebut juga dengan distrofi ini disebut juga dengan apa? Ayo, apa aja tadi atrofi? Habis atrofi apa? Coba cari. Coba sambil cari. Ya. Kok angel-angel ya soal kalian ini? IPD juga angel ya? Banyak jebakan Batman. Hilangnya masa otot. Nah, distrofi itu hilangnya massa otot. Artinya apa? Kalau hilangnya massa otot, kekuatan ototnya pun akan kekuatan otot akan berkurang artinya ya. Oke, sedangkan kalau atrofi itu ototnya mengecil atau memendek atau kalau pada detak jantung biasanya menipis ya, bisa menipis bisa menambah ya. Nah kalau misalnya tak tanya gangguan saraf perifer akibat proses kelainan kelahiran, dia biasanya ini apa? Tipe LMN atau lower motor nih neuron biasanya gitu ya. Oke. Ya, di sini kan tidak ada, kita belum tahu ya arahnya apakah dia LMN atau UMN ya kan, belum jelas arahnya kemana. Cuman di sini dapatkan hanya motorik spastik. Biasanya kalau sudah ngomongin motorik spastik itu biasanya mengarah ke LMN, ya biasanya mengarah ke LMN. Tapi karena di sini anak usia 2 tahun memang bisa gangguan saraf perifer akibat proses kelainan kelahiran. Cuman kita tidak tahu apakah memang iya ada kelainan kelahirannya atau tidak pada soal ini. Ya, memang berarti jawabannya memang paling tepat itu adalah distrofi. Ya, distrofi. Kalau infeksi dan trauma kan tidak mungkin. Ya, dia tidak ada tanda-tanda demam, dia tidak ada tanda-tanda trauma, ya kan? Inflamasi otot juga tidak mungkin, ya kan? Kenapa? Karena dia akan pasti mengarah ke demam. Ya, oke, paham kira-kira sampai sini? Oke, yuk dilanjut yuk soal nomor 4. Perempuan berusia 45 tahun datang ke praktek dokter umum dengan keluar dari umum 2 jam lalu. Jadi dirasakan tajam, terus menerus, tapi sebelumnya semua pisau dapur perangkat persiapan memasak.
Karena kan dua ini kan merupakan jarak sensorik. Oke, jarak sensorik nyeri. Jarak itu artinya apa? Jarak itu jalur. Jalurnya sensorik nyeri. Jalur sensorik nyeri itu kemana aja deh? Yo, pusat nyeri. Pusat nyeri itu di hipotalamus. Terus hipotalamus. Habis itu 100 lagi. Habis itu ke daerah nyeri. Ya. Alurnya gini, dia naik dulu ke atas untuk memberi sinyal. Sinyal nyeri. Oke, habis itu dari sebenarnya dia ada ke junction-junctionnya dulu deh. Ya, jadi dia ketemu junctionnya dulu, habis itu baru dia naik ke traktus. Traktusnya apa deh? Persilangan pada med spin. Med spin itu apa? Medula spinalis ya. Baru habis itu dia dibawa ke hipotalamus. Dari hipotalamus akan didapatkan ono nyeri guys. Wes, ke otak. Bawa lagi ke bawah. Menimbulkan rasa nyeri pada daerah yang terkena pisau ya. Terus itu balik mana ke traktus, traktus balik mana ke daerah yang terkena. Nah, pertanyaannya adalah jarak sensorik nyerinya. Di sini sudah jelas nih, ada traktus. Ya, ada traktus nih udah. Traktusnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Traktus masuk ya berarti ya, udah masuk. Tinggal di mana? Spinothalamikus, lateralis atau anterior atau corticospinalis. Ayo. Kira-kira mana? Pusat nyeri di otak itu sebelah mana? Yo, gimana guys? Sambil searching nggak apa-apa. Ayo, ben moco. Itu fungsinya apa? Nyeri dan Oke, kalau anterior? Oke, ini kalau ini kan raba dan nyeri dan sudu. Kalau anterior itu apa? raba halus Oke, dan tekanan. Kalau corticospinalis ada nggak? Nah, berarti yang benar hanya 2 ini, 1 dan 5 ya. Oke, tapi jawabannya sudah. Oke, ya, paham ya. Nah, tapi kalian ingat ininya aja, bagian yang ini yang tak gambar ini aja, ya. Dari pusat nyeri dibawa ke traktus, nah traktus masuk ke hipotalamus, nah hipotalamus dibacanya dari spinothalamikus, ya. Oke, paham? Kira-kira? Oke, yuk next yuk. Nomor 5. Oke. Oke. Kira-kira diagnosisnya apa? Kalau udah kayak gini. Tidak sadar mendadak sejak 1 jam yang lalu. Keluhan disertai nyeri kepala, muntah. Muntahnya bisa muntah apa tadi? Oh? Oke. Nadinya segini.
Tekanan darahnya segini. Ya. Apa yang kalian lihat dari ini? Arahnya kemana kira-kira? Stroke yang mana? Hmm? Hmm? Aku tanya, stroke ada berapa? Oke, yang satu. Oke, hemorrhagic sama. Oke, iskemik ada berapa? Sama. Emboli. Emboli. Betul. Siapa sih yang jawab itu? Nova. Nova benar ya. Emboli. Di mana emboli itu biasanya disebabkan karena adanya faktor resiko. Faktor resikonya apa? Atrial fibrilasi. Jadi denyut jantung itu gini deh. Jadi gini. Ya. Akhirnya menyebabkan apa? Emboli karena apa? Coba aja kamu selang air kamu gini-gini. Pasti ada saatnya dia berhenti. Ya kan? Pasti ada saatnya dia berhenti. Fungsinya apa? Yaitu embolik tadi. Embolik itu udara artinya. Ya, embolik itu udara. Oke. Selanjutnya di sini 190/100. Ya. Ini iskemik masuk nggak kira-kira? Biasanya kalau stroke karena perdarahan itu biasanya itu karena adanya trauma. Bisa. Terus biasanya juga bisa makanya kalau kalian sering lihat ada di TV atau di mana ada pasien yang habis jatuh di kamar mandi habis itu meninggal. Itu biasanya disebabkan karena stroke hemorrhagic. Begitu. Stroke hemorrhagic itu udah pasti dia pendarahan, ya. Dan tipikal pendarahannya adalah pendarahan pada otak. Oke. Selanjutnya, di sini kan 190/100, kira-kira masuk yang mana? Trombotik atau trombolitik, ya. Foto. Ini kira-kira masuknya adalah stroke trombolitik atau stroke ischemic. Oke. Nah, terus di sini dia bilang apa? Tipe sentral neurogenic hiperventilasi. Ya. Frekuensi nafasnya 28 menit dengan tipe sentral neurogenic hiperventilasi. Artinya apa? Sentral neurogenic. Ayo. Ayo, sing online apa? Jawabannya. Apa maksudnya neurogenic hiperventilasi? Ayo, ono sing ngerti enggak? Boten tahu, Mas. Dijawab, guys. Ayo, apa kira-kira? Iya. Dia nafasnya itu dalam serta cepat. Ya, yang jadi permasalahan adalah itu. Oke? Ya. 28 ya, dalam dan cepat. Oke, habis itu didapatkan lateralis sinistra dan parese nervus 7 sinistra tipe UMN. Pas nggak dia di otak? Ada di otak, berarti kan permasalahannya ini kan? Oke, habis itu tata laksana awal sekali kita harus bawa pasien itu apa? Ini sudah benar mengelevasikan kepala di tempat tidur 15-30 derajat, ini sudah betul. Ya, jadi ini tata laksana awal. Ya, tata laksana awal. Jadi posisikan dulu pasiennya, habis itu berikan pasiennya oksigen. Oke, habis berikan oksigen, kita turunkan tekanan darahnya. Jika pasien itu memang mengalami yang namanya stroke iskemik, ya, kita turunkan dulu perlahan-lahan. Sambil kita cari tahu. Kalau pasiennya datangnya kurang dari 30 menit, ya, bisa kita rujuk ke dokter spesialis saraf untuk dilakukan apa? Dilakukan pengambilan dari tromboliknya pada otaknya, biasanya seperti itu. Oke. Dan di sini pasiennya tidak sadar mendadak, otomatis apa? Sudah berat biasanya, ya. Oke, kayak gitu. Terus kalau misalnya memberikan cairan hiposmolar,
Maksudnya apa? Cairan hiposmolar itu apa? Tindakan pembedahan ini biasanya definitif pada hemoragik ya, biasanya gitu. Kalau menurunkan posisi kepala, malah makin banyak darahnya ya. Habis itu kalau memberikan obat antikonvulsan apa aja? Ada yang tahu obat antikonvulsan? Antikonvulsan bisa diazepam, tapi kan nggak kencang pasien. Ya, biasanya untuk pasien kencang, betul ya. Bisa pasien kencang. Oke. Memberikan cairan hiposmolar. Hiposmolar itu apa artinya? Cairan hiposmolar itu apa? Oh, bukan sama kalian ya, gua ajarin itu ya, terapi cairan itu ya. Cairan hiposmolar itu ini deh, cairan-cairan yang rendah ya, maksudnya secara berat jenisnya itu kecil ya, kecil-kecil ya, hiposmolar itu. Jadi dia biasanya masuk ke cairan-cairan hipotonik. Hipotonik ya, cairan-cairan hipotonik, golongan-golongannya apa namanya, misalnya seperti yang apa? Yang pekat, agak pekat biasanya dia ya, agak pekat gitu ya. Oke. Hipotonik. Oke. Ini sudah benar Pak, mengelevasikan kepala di tempat itu. Oke. Oke, yuk soal selanjutnya siapa yang jawab? Siapa yang baca? Seorang anak usia 2 tahun juga orang tua PJJ dengan keluhan demam dan mengalami kejang saat berada di rumah. Kejangnya 1 kali, berlangsung 5 menit dan berhenti sendiri sebelum itu memberikan obat. Pada pemeriksaan didapatkan anak somnolen tapi masih meminum susu, tubuhnya 39, kata langsung awal. Oke, gini. Jadi kalau kalian, aku tanya dari GCS-nya dulu, somnolen. GCS itu apa jadi? Dari pertama? Apa sih biasanya tuh loh? 456 dengan ya? Ya, apa? Ayo urutannya, cuk lali. Ayo, Medis atau CM sebutannya ya, CM. Yang kedua apa? Apatis. Habis apatis? Delirium. Langsung bingung ngare. Somnolen dulu. Baru ya, habis delirium apa? Stupor, betul. Habis stupor apa? Ya, komposmentis artinya apa? Normal. Apatis artinya apa? Bingung. Somnolen ngantuk. Ya, delirium ada kelainan ya, mulai ada penurunan kesadaran. Ya, stupor masih bisa apa namanya, ini loh, misalnya dirangsang nyeri dia masih bisa merespon ya, tidak respon ya. Nah, kalau tata laksananya ditanya seperti ini, berarti anak ini apa diagnosisnya? Diagnosisnya apa? Ya, kejang, demam, betul. Sederhana. Lihat dari mana? Kejangnya 1 kali dan berlangsung 5 menit. Tapi kalau dia lebih dari 1 kali dan berlangsungnya lebih dari 15 menit, maksudnya kemana? Kompleks, betul. Ya. Nah, kalau tata laksana awal di sini dia bilang kan dia berhenti sendiri sebelum ibu sempat memberikan obat. Artinya apa? Tidak usah diberikan obat yang lain, ya. Tuh, di sini suhunya 39 derajat Celcius. Kalau memang ya, kalau istilahnya dari pertama, misalnya anak itu sudah kejang di rumah, tata laksana awalnya itu adalah diazepam per rektal. Ini jika dalam kondisi kejang. Sedangkan fenobarbital di RS dengan kondisi tidak mempan dengan dia
maupun dia itu rektal ataupun dia itu suntik, ya injeksi, dia sudah tidak, baru kalian bisa berikan dia fenobarbital atau fenitoin, ya. Jangan kasih fenovibrat. Kalau kalian kasih fenovibrat, anaknya dislipidemia, ya. Tuh ya, fibrat ya, fibrat itu biasanya, atau asam fibrat itu, asam nikotinat itu biasanya buat anak-anak yang mengalami dislipidemia atau orang dewasa yang mengalami dislipidemia, itu IPD, endokrin ya. Oke, kalau diazepam oral ini diberikannya pada saat kapan, deh? Profilaksis, ini untuk profilaksis ya, biasanya ini diberikan kepada kejang demam simplex atau kejang demam kompleks yang kurang dari 6 bulan, biasanya gitu. Ya, udah benar, ini paracetamol. Karena apa? Karena kejangnya ini didapatkan berdasarkan demam. Ya, oke. Tapi kita harus sudah siap deh, obat diazepam itu sudah siap. Jadi kita biasanya ngeresepin pasien itu udah ada diazepam juga. Supaya apa? Kalau tiba-tiba dia kejang di ruangan, kok langsung masuk. Ya. Tapi biasanya kalau aku dapat sih dulu waktu zaman masih koas gitu ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah nggak pernah dapat ya. Dulu waktu zaman koas itu sering dapat pasien kejang. Bahkan di kamar sendiri itu masih kejang kadang. Kita dapetnya masih kejang. Jadi biasanya langsung diazepam IV kita masukin ya, diazepam IV. Mudah, bukan lagi lewat pantat. Kenapa lewat pantat? Lebih memudahkan orang tua di rumah. Karena apa? Kalau dari mulut kan nggak mungkin, ya kan? Oke, jadi harus lewat rektal. Disuruh nyuntik orang tua di kompornya. Enggak, dia supositoria deh. Jadi bentuknya itu di sini deh, sini besarnya kurang lebih. Masukin pantat. Langsung tutup pantatnya. Biasanya buka. Ya. Dan kejang demam ini biasanya deh umurnya berapa? Dari berapa? Ini 2 tahun pasien. Biasanya itu 6 bulan sampai 5 tahun. Ya, sambil kita refresh ya. Oke, yuk di next. 7. 7. Laki berusia 40 tahun di bawahnya IgD dengan keluhan dan kepala dan saudara. Keluhan disertai demam, riwayat infeksi di atas, pada pemeriksaan neurologis didapatkan 2 biji 1 positif yang merupakan dari penyebab utama bakteri yang pada dewasa adalah. Oke. Ini dia keluhan nyeri kepala dan penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran, infeksi gigi atas. Oke. Biasanya ini adalah meningitis causa dental bakterial. Ya, jadi biasanya pasien ini memang dicabut giginya atau infeksi gigi yang tidak disembuhin, sehingga mengalami yang namanya bisa meningitis. Kenapa meningitis? Karena dia bisa berjalan bakteri itu ke selaput meningen kita, ya seperti itu. Nah di sini ya meningitis ya pasti ya, yang ini pasti. Staphylococcus sudah pasti. Streptococcus pneumoniae bisa nggak? Bisa. Ya, influenza. Ya. Oke. Nah, tapi di sini pertanyaannya yang bukan. Kalau bakteri gram negatif itu apa? Basil gram negatif itu apa aja? GO. Terus habis itu apa lagi? Gardnerella vaginalis biasanya, ya. Terus ya bakteri-bakteri tahar asam itu ya. Atau gram negatif ya. Ini jawabannya udah benar. Basil gram nih. Oh, pintar ya sing jawab ini. Ya. Oke, yuk next.
Oke, diagnosisnya apa ini, Dek? Hah? Oke, betul. MG, miastenia gravis. Kalian kalau miastenia gravis nggak usah pusing. Dia munculnya pada sore hari. Bedakan sama yang satu lagi. Apa yang satu lagi? Hah? Benar, benar, GBS. Benar. Benar. Loh, makanya aku bilang pede, jangan nggak pede. Kamu suka nggak pede? Ya, kalau GBS itu dia biasanya munculnya dari bawah ke atas. Jadi apa? Biasanya munculnya secara ascending. Jadi bawah dulu lemah, habis itu atas. Ya. Tuh. Kalau ini dia di semuanya, tapi munculnya biasa sore hari. Penyebabnya apa biasanya miastenia gravis ini? Kelainan Ayo searching, Om. Searching, Om. Ayo, bener nggak? Searching, Om. Ini kan yang tanya topisnya. Ayo, searching, Om. Benar nggak? Penyebab miastenia gravis apa? Gimana? Hah? Apa? Taut neuromuskular ini? Taut itu artinya apa sih? Taut neuromuskular. Hah? Hah? Iya, dia kan persambungannya. Nah, persambungannya itu apa? Ayo sekarang aku bertanya, ayo. Miastenia gravis itu apa? Secara per definisi apa? Ayo. Ayo bensinau, guys. Ayo. Kan kini sinau. Hah? Saraf dan otot disebabkan oleh autoimun atau otomatis. Nah, Diabetes selalu gambar imunologis pada sektor asetilkolin. Iya. Kan lengkapnya dulu. Itu yang saya butuh, saudara-saudara. Jadi ini disebabkan karena apa? Asetilkolin ya, asetilkolinnya bermasalah. Nah, asetilkolin ini tempatnya di mana? Di persambungan dan saraf ke muskulus alias apa? Neuromuskular junction. Nah, di sini tidak ada namanya neuromuscular junction. Jadi yang adanya ada tautan neuromuskular. Kayak gitu. Ya, kalau saraf spinal artinya di mana? Di atas ya. Di atas melum di mana? Myelin. Myelin. Susunan saraf perifer. Bisa enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena perifer ya. Polyradix. Nah, ini di mana kalau polyradix? Match pin lokasinya polyradix ini ya, sebenarnya radixnya ya, radixnya. Ya, ini benar jawabannya. Pinter ya sih jawab ini. Pinter ya sih jawab ini. Ya. Gak melok lah saya. Oke, selanjutnya. Seorang laki-laki usia 70 tahun datang ke klinik pertama dengan keluarganya. Keluhan pasien keluarga mengeluhkan pasien menjadi kasar, baik tindakan maupun perilakunya, sulit menerima masukan
dari keluarganya tentang perilakunya tersebut. Pemeriksaan CT scan kepala didapatkan atrofi globus frontotemporal. Patologi apa yang terjadi pada otak pasien? Oke, ini diagnosisnya apa? Beneran? Delirium apa Alzheimer? Delirium apa Alzheimer? Jadi, ya, delirium. Oke, ini biasanya apa? Delirium itu disebabkan ada berapa? Ada, saya ingat itu ada 4. Ya, ada yang pertama namanya ada apa? Lewy body. Terus habis itu ada apa namanya? Aku lagi ya, ada 4. Sebentar, aku lupa ya. Aku lupa ya. Bukan delirium, demensia. Demensia, ya. Demensia Alzheimer ya. Ya, demensia Alzheimer. Ini delirium sih. Kan perkor GCS mau ini delirium. Kalau anu tuh ada 4 ya. Ada Alzheimer ya. Alzheimer benar, Alzheimer. Habis itu ada yang namanya demensia frontotemporal. Ya, habis itu ada vaskular ya. Oke. Di mana di sini kalau Lewy body itu biasanya ada trap deh. Ya, trap itu yang tremor, rigiditasnya gitu. Terus kalau vaskular biasanya apa? Penyakit hipertensi biasanya. Ya. Oke. Nah, kalau Alzheimer dan frontotemporal ini dibedakan berdasarkan kapan dia muncul gangguannya. Ya. Jadi muncul gangguannya itu apakah langsung atau berdasarkan langsung habis itu baru gangguan memori. Kalau frontotemporal memori dulu, lupa dulu baru dia ngamuan. Lupa dulu baru ya. Nah, di mana di sini kan prosesnya itu kalau misalnya kita bilang dia proses patologi yang ditandai oleh adanya alfa sinuklein dan neurokortikal dan di ini gimana sih bahasanya? Ini bahasanya piye sih, Dek? Jadi ini biasanya disebabkan karena asetilkolin juga ya. Jadi nanti itu dikasih pasiennya asetilkolin estase ya. Beda apa namanya? Dapton, kan namanya itu Dapton. Nah, di sini kalau misalnya dibilang adanya penurunan dopamin itu penyakitnya enggak ini ya. Dopamin, serotonin itu penyakitnya enggak ini ya. Dia penyakitnya itu kalau di apa namanya lebih kayak gangguan mood gitu ya, dopamin, serotonin itu ya gitu gangguan di mood ya. Tuh. Ya, itu. Banyak-banyak makan coklat deh, katanya meningkatkan dopamin. Katanya ya. Moro-moro DM aku nggak ngerti deh. Nah, itu ya. Nah, terus ini kalau misalnya dia bilang adanya mutasi gen APP di kromosom 21, enggak ya. Ini kan orang tua, tidak mungkin ada mutasi gen, oke? Kalau misalnya dia bilang proses patologi yang melibatkan kelainan pembuluh darah dengan manifestasi perdarahan maupun hipoksemia yang dapat akut dengan lesi lokal, global dan kronik berupa lesi substansial alba. Bisa enggak kira-kira kalau gitu?
masuk dia sebenarnya ke vaskular, ya, kelainannya pada vaskular. Ya, hipertensi masih bisa. Tapi kalau di sini dia tidak ada tulisannya vaskular dan lain-lain dan didapatkan atrofi di lobus frontotemporal, artinya dia penyakitnya adalah yang ini, demensia frontotemporal, ya, karena adanya pada ada atrofi didapatkan seperti itu, ya. Oke. Gimana kalau seperti ini? Benar ini, korteks frontotemporal atau temporal. Jadi yang bersifat heterogen ditandai dengan gliosis atau hilangnya neuron dan degenerasi. Nah, degenerasi ini yang sebenarnya menjadi poinnya kenapa usianya piro 70 tahun, guys. Nah, itu ya. Oke, itu ya. Oke, yuk next. Oke, pada anamnesa pernyataan apa yang perlu digali untuk mendukung diagnosis di atas. Oke, kalau seperti ini kalian mendiagnosisnya kemana deh? Arahnya kemana kira-kira? Arahnya kemana? Arahnya ke kiri apa kanan? Ke atas ke bawah? Ayo sing online biar kira-kira. Aku nggak tahu nyopo sing online ini. Ini Maulidatul Khoir ini siapa sih? Oh malah. Ya aku nggak tahu sampai sopo. Ayo, sopo Nova, malah. Kira-kira apa? GPS bukan Mas? GPS, oke. Kalau Nova bilangnya GPS. Malah, piye malah? Jadi kalau GBS itu di sini kan dia bilang kelemahan keempat ekstremitas yang dimulai dari kelemahan kedua tungkai, ya. Ini arahnya GBS betul, ya. Karena apa? Dia dari kelemahannya dari kedua tungkai. Tungkai itu kan kaki. Kalau dia bilang lengan berarti atas, ya. Benar GBS, ya. Karena ini kedua tungkai. No? Oke. Dan pastikan GPS sama miastenia gravis itu sama, Dek, sama-sama keempat ekstremitas bermasalah. Cuman bedanya kalau GBS dia dari bawah ke atas, kalau miastenia gravis dia sore hari. Itu doang bedanya. Ya, oke. GBS. Nah, kalau GBS kira-kira kejang ono enggak? Enggak ada kejang. Oke. Adanya gangguan kognitif, ada enggak kira-kira GBS? Enggak ada. Ada riwayat tumor sebelumnya? Enggak juga. Lokasi kejadian? Hah? Lokasi kejadian itu maksudnya gimana? Oke. Nah, kalau gangguan otonom artinya apa? Otonom itu apa sih? Searching mo guys. Ayo, otonom apa? Taraf otonom apa? Saraf apa otonom tuh? Kan ada saraf, ada pusat, ada tepi. Hah? Tepi, yakin? Hah? Jadi dia menggerakkan apa otonom itu? Ayo. Hah? Di saraf itu apa? Wes podo ngeluh kabeh arek-arek iki. Ya apa? Ya, otonom tuh motorik sensorik, ya. Jadi benar, jawabannya benar. Skip mau benar kabeh jawabannya. Dari awal benar kabeh jawabannya. Kalau lokasi kejadian itu kan benar, dia berdasarkan dari topisnya, kan?
Tapi kalau GBS itu kan sudah pasti dia mengarahnya di medula spinalis atau di ganglia basalnya deh dia karena sebenarnya. Jadi itu orang kalau sudah mau mendiagnosis myasthenia gravis atau kalau myasthenia gravis itu di neuromuscular junction-nya, ganglia basal juga. Tapi kalau di ini GBS benar-benar di ganglia basal atau motorik ya, gangguan motorik dari saraf. Ya, kayak gitu. Coba ini benar. Ya, jadi nggak perlu lagi dicari-cari tahu di mananya. Ya. Dan ini termasuk ke gangguan motorik. Oke, ya. Oke. Tanya, Mas. Opo, kaget aku. Dilut, Nov. Dilut, adan. Dilut aja. Mas, kalau infeksi virus itu apakah juga bisa tumor ya, Mas? Infeksi tumor, infeksi virus. Iya. Pertanyaannya ulang. Apakah infeksi tumor itu juga sama dengan infeksi virus, Mas? Riwayat tumor, astagfirullah. Oh enggak, beda deh, beda. Dia jadi gini, kalau tumor itu, dia kan itu adalah sel karsinogenik deh. Jadi sel-sel karsinogenik itu dia itu kumpulan sel yang memang berbahaya. Contohnya apa? Misalnya kita menghirup tiap hari itu menghirup Forstek misalnya, atau menghirup pekerja-pekerja di bangunan, pabrik itu menghirup asap dari mesin, itu adalah sel karsinogenik deh. Itu makanya bisa pasien-pasiennya mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya tumor, misalnya tumor paru, ya seperti itu. Sedangkan kalau infeksi virus, benar-benar itu virus, jadi beda infeksinya gitu loh ya, beda infeksinya. Kalau sel karsinogenik, dia nanti di dalam tubuh kita itu bukan sebagai inang tubuh kita, tapi dia akan tumbuh di dalam tubuh kita menyerupai tubuh kita sendiri. Sedangkan kalau virus, kita sebagai inangnya, di mana kita sebagai inang itu nanti dia bisa aktif virus itu sehingga menginfeksi atau membuat inflamasi. Nah, sedangkan kalau kanker itu dia bukan saja inflamasi, dia membuat sel baru. Ya, kalau virus dia tidak membuat sel baru. Bedanya di situ. Kira-kira kayak gitu. Oke, makasih, Mas. Oke, gitu juga sama kayak bakteri. Bakteri sama aja kayak virus, cuman bedanya kalau virus itu dia punya yang namanya siklus deh. Jadi siklusnya dia ada fase inaktif, ada fase aktif. Ya mungkin hampir sama kayak fase inkubasi. Tapi bedanya apa? Kalau virus itu dia lebih mudah untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Karena apa? Apalagi dia fase inaktif. Itu gampang dikeluarkan dengan antibodi tubuh kita. Sedangkan kalau bakteri dia susah untuk dikeluarkan. Makanya bakteri itu banyak antibiotiknya. Sedangkan kalau antivirus itu kebanyakan penyakitnya adalah self-limiting disease. Artinya apa? Pasiennya bisa sembuh sendiri. Ya, oke, paham ya? Yuk, lanjut. Sopo sing gemoy iki? Bisa. Sopo iki? Anaknya kita. Oh, enggak paham. Aku tahu nih sopo anaknya Raffi Cipung. Kenapa namanya harus Cipung? Kenapa nggak Capung gitu? Ya, betul. Ayo, next yuk. Soal yang tadi ini, langsung aja. Terapi rumatan bila pasien memenuhi syarat pemberian terapi rumatan. Ini profilaksis. Rumatan itu profilaksis bodoh. Profilaksis rumatan ya. Nah, cuman deh sebenarnya di sini kejangnya baru 1 kali dan berlangsung 5 menit. Di sini pasiennya kan anaknya somnolen tapi masih mau minum susu tubuh 39. Apakah antikonvulsan yang bisa Anda berikan sebagai terapi rumatan bila pasien memenuhi syarat pemberian terapi rumatan? Nah, di mana kalau kayak gini terapi rumatan itu yang pertama ada asam valproat.
Ya, habis itu habis asam valproat ada lagi yang namanya apa? Fenobarbital. Habis itu ada lagi namanya diazepam oral. Nah, sebenarnya kalau dia kondisinya seperti ini, Dek, kita nggak perlu kasih rumatan. Sebetulnya, karena bukan permasalahan masih sederhana, Dek. Sederhana pun kalau dia misalnya itu lebih dari kurang dari 4 kali dalam 1 bulan, kurang dari 6 bulan, Dek, itu harus dikasih rumatan. Tapi karena di sini pasiennya itu mengalami hanya baru 1 kali, jadi belum perlu diberikan rumatan. Sebetulnya karena begini tidak perlu rumatan sebenarnya, karena baru 1 kali dan ini berlangsung selama 5 menit. Ya, tapi karena di sini dibilang adalah terapi rumatan bila memenuhi syarat pemberian terapi rumatan, ya sudah mau tidak mau berarti kan harus dikasih rumatan. Di mana pada anak-anak itu bisa diberikan rumatan itu sebenarnya adalah diazepam oral 1 dan fenobarbital. Kalau asam valproat itu biasanya buat KDK, ya KDK kayak gitu. Ya, dengan dosis ya benar 3-4 mg. Cuman di sini kalau asam valproatnya sebenarnya itu berapa kira-kira? Ya, sebenarnya itu 15-40 mg per kilogram berat badan. Bukan mm ya, tapi mg. Mm itu milimeter. Ya, 15-40 mm berarti obatnya samin nih, guys. Obatnya samin nih, guys. Oh, nggak bisa ditelan sampai anak ya. Ya itu, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, benar jawabannya ya. Tapi dia harus kalau mau diberikan rumatan adalah kurang dari 4 kali selama 6 bulan. Ya. Iya, maksudnya itu. Iya, gitu. Ya, termasuk. Kan ada 2 tuh kan? Ada intermittent, satu lagi apa? Winter loh. Siapa jenengmu lali aku? Siapa jenengmu lali aku? Alfia. Masih umurmu piro sih masih kecil? Hah? Umurmu piro sih? Hah? Kelahiran piro? 2001, 2000. Oh, ini 2000. Kamu? 2001. Sempat nganggur? Sempat nganggur dulu. Lebih tua setahun dari adikku. Adikku tuh kelahiran 2002. Iya, angkatan ini sama-sama. Makanya sama semester 5 juga. Iya. Masih muda. Dari awal. Saya di pause dulu, di pause dulu. Ya, lanjut. Konco-koncomu ini loh, Rek. Ayo, lanjut. Masih 16 tahun, ayo. Orang laki laki usia 12 tahun dibawa oleh orang tuanya ke praktek dokter umum dan keluar hilang sensasi nyeri dan tubuh. Periksa misi dapatkan pasien mengalami hilang sensasi tubuh, namun proprioseptik masih baik. Pasien juga mengalami kelemahan kedua lengan. Orang tua pasien membawa hasil MRI spine tanpa herniasi dari kalsium cerebral ke foramen magnum. Apalah nama malformasi yang paling sering? Oke, nama malformasinya apa? Apakah benar Chiari tipe 2? Saraf ini. Yang ini apa namanya? Apa sih namanya kelemahan karena apa? Jadi nukleasi dia biasanya. Jadi keluar itu ya. Jadi herniasi dari tonsil cerebral. Tonsil cerebral itu yang mana deh? Tonsil cerebral itu yang mana? Ayo.
Iya, tonsil kena cuma di mulut. Oh, gitu. Sama kayak aku pernah ditanya, Kak, kelenjar getah bening itu bukannya di leher ya? Enggak cuma di leher doang. Di inguinal juga ada, di ketiak juga ada. Oke, apa yo? Hah? Ini loh deh gambarannya dulu. Itu yang nggak normal. Jadi di sebelah kanan sini loh deh, dia sama kayak HNP. Dia hampir sama kayak HNP. Jadi dia keluar, dia nukleasi. Ya, hernia kan keluar dari lokasi artinya. Oke, paham kira-kira? Nah, cuman di sini malformasi yang paling sering itu apa? Kalau paling sering itu yang tipe 1, tetapi kalau ada herniasinya itu berarti dia perforasi tipe 2. Itu jawabannya yang benar. Ya, tipe 1 memang paling sering karena dia cuma keluar sedikit aja gitu. Tapi karena dia di sini herniasi itu ke foramen magnum. Foramen magnum itu sebelah mana? Karena dia ke belakang, itu berarti tipe 2. Ya. Jadi dia biasanya itu ke depan. Ini ke belakang. Ya. Oke, paham kira-kira? Sip, Nova. Mantap. Oh, dilo no mek kancamu. Ayo, dilo no mek kancamu yo. Dari ini kepala besar. Ayo, next. Ayo next yo. Next week. Nggak tahu dengan ruang pusing berputar. Berputar pertama saat bangun dari tempat tidur. Ayo wes iki diagnosis apa? Ayo. Apa? Diagnosis apa? Ayo. Wes kalau sudah pusing berputar itu apa? Migrain. Oh iya. Berputar. Klaster cowok. Enggak, klaster bisa siapa aja. Ini apa yo? Vertigo. Ini vertigo. Vertigo sing di. Iya, BPPV, benigna apa? Position. Vertigo kan ya, itulah intinya ya. Oke, di mana vertigo itu sebenarnya ada dua ya, vertigo sentral dan vertigo perifer. Kalau perifer itu ada BPPV dan ada yang namanya satu lagi apa? Namanya anu, berarti ini anu namanya. Namanya anu ya. Meniere. Nah, biasanya kalau Meniere disease ini memang terjadi kelainan pada kokleanya. Oke. Sedangkan kalau dia BPPV itu biasanya kelainannya dari mana, guys? Kelainannya berdasarkan dari posisi ya. Oke. Nah, kalau kayak gini, ada Dix-Hellpike, ada Epley, Brendarov, Semon. Nah, ini apa? Yocovino ini jarang. Biasanya Dix-Hellpike, Epley, Brendarov, dan Semon. Nah,
Dari yang keempat ini, yang mana untuk diagnosis? Apakah benar Epley? Apakah Semon? Dixelpike? Big Brenda? help big. Yang untuk apa namanya? Untuk diagnosis? Iya, big help big. Dixelpike. Kalau LP untuk apa? Epley. Untuk terapi non farmakologis. Oke. Kalau Brendarov? Coba cari. Dixelpike, Epley, Brendarov, dan Simon. Ada salah satu yang paling bisa menegakkan diagnosisnya. Ayo cari yuk. Gimana, teman-teman? Oh iya, itu Brendarov itu sama terapinya untuk terapi non farmakologis. Oke, ini terapi. Semon? Iya, sama juga. Terapi. Benar, Dixelpike itu untuk dia Pemeriksaannya. Nah, ini untuk diagnosis. Epley ini sama-sama terapi. Ya, jadi Dixelpike itu kayak pasiennya jadi ditidurkan begini, miring kanan, habis itu duduk, habis itu miring lagi. Jadi pasiennya manuvernya di miring kanannya. Jadi jawabannya adalah manuver Dixelpike. Mana? Paham? Oke. Yo, nomor 14, yo. Oke, Sirirat score. Waalaikumsalam. Sirirat score. Ayo. 2,5 kali sadar apa enggak ditambah 2 kali ditambah 2 kali enggak ditambah 1 kali Ya, coba hitung nih ngomong. ya. Coba hitung, ayo. Dah, hitung dah. Ayo, hitung. Sirirat score. Aku paling gak hafal Sirirat score ini. Iya. Aku jujur gak hafal aku deh. Aku makanya kalau misalnya Sirirat score biasanya tak lihat dulu. Ya. Ada muka? Ada. Ada. Nom, jangan jawab dulu, Nom. Nom, jangan jawab. Dia kamu depan. Ayo, Nom. Hendak, Nom. Kamu bisa sekali. Jadinya ada 1. Nggak boleh, Mas. Oh, 3. Tadi ada pertanyaan berapa? Kurang 12. 0, tambah 2, tambah 2, tambah 10. Aku bisa langsung jawab loh tanpa ngitung. Aku bisa langsung jawab loh tanpa ngitung ya, guys. Viras. Vira, Naf. Berapa, Naf? Ngitung ah. Ayo, berapa tadi? -1. -1. Artinya kalau -1 apa? Ini yang iskemik. Ya, iskemik. Oke. Tapi deh di sini pasien
Tapi dek, pasien itu ya disertai keluhan muntah dan nyeri kepala saat bekerja. Artinya apa? Saat aktivitas. Saat aktivitas, hati-hati. Ya, hati-hati. Terus di sini dia bilang apa? Hemiparese kanan dan tekanan darahnya 200/100. Kalau stroke iskemik itu pasti timbulnya mendadak, khususnya biasanya pada saat bangun pagi hari. Ya. Coba dihitung lagi ulang. Coba. Ayo, coba dihitung ulang, ayo. Pelan-pelan. Apa tadi? Oke. Satu. Apakah untuk membantu menegakkan diagnosis dokter yang menghitung Siridat score? Ya kalau sebenarnya dia tanya Siridat score-nya sudah -1. Berarti kalau -1 apa? Tapi di sini sebentar, dia itu bilangnya dia nggak ada. Ya, apalagi nih hipertensi sejak 5 tahun. Ya, bisa memang. Bisa kalau kita menyampingkan ya. Kita menyampingkan dia bilang nyeri kepala saat bekerja ya. Kita menyampingkan itu dibilang hipertensi sejak 5 tahun, iya, bisa dia masuk ke stroke iskemia. Khususnya yang mana? Trombolitik. Trombolitik itu artinya apa, Dek? Trombus atau lipid yang menumpuk pada pembuluh darah. Bisa. Nah, sekarang aku tanya, stroke iskemia bedanya sama transient iskemia attack atau TIA apa? TIA itu dalam 1 jam dia kembali. Kurang dari 24 Oh iya, jam. Kurang dari 1 hari. Kurang dari 1 hari. Oke. Ya, kalau memang di sini kita disuruh jawabnya itu berdasarkan dari Siridat score, ya, memang hasilnya jadinya ya aku percaya hitungan kalian lah ya -1. Jadi ini menandakan bahwa iskemia. Tapi kalau kita melihat ini dia kepalanya saat bekerja, terus habis itu ini tekanan darahnya segini tingginya, berarti memang dia mengarah ke pendarahan ya. Tapi melihat ini lagi hipertensi sejak 5 tahun sama Siridat score-nya ya sudah. Berarti dia lebih mengarah ke yang namanya iskemia. Ya sudah, berarti iskemia saja kalian jawab. Ya, karena apa? Karena yang disuruh itu berdasarkan hitung skor Siridatnya. Bukan dari gejalanya. Kalau dari gejalanya ini aku bisa ngitung tanpa bisa diagnosis tanpa ngitung. Ini sudah fix mengarah kemana? Perdarahan. Tapi karena ini yang dilihat berdasarkan Siridat score-nya sudah, berarti dia masuknya ke iskemia. Oke, paham ya kira-kira ya? Oke, yuk kita lanjut sebelum kita mentok di nomor 20. Ya. Sholat dulu guys. Saya salah, soalnya dulu dibaca. Moro-moro mesti jawab, Pak. Mentang-mentang mesti jawab. Baca ya. Oke, baca wis. 20 tahun datang pasien bertemu dengan keluar dari punjuk bulan yang lalu. Jadi berdasarkan tajam, terus pasien sebelumnya melibatkan 12 saat akan mengerjakan prakarya. Maka urutan mekanisme yang paling Oke, tadi apa aja urusannya? transduksi, transmisi, modulasi, proses. Transduksi itu di mana? Transduksi itu di mana? Di bawah ini. Sarafnya. Di mana? Nandinov? Gak kerungu guys. Ayo, di mana posisinya ini?
Transduksi, transmisi, modulasi, persepsi. Persepsi ini pasti dia terakhir. Terakhir. Ya, persepsi itu selalu terakhir. Kenapa persepsi itu selalu terakhir? Persepsi apa yang dihasilkan. Ya, apa yang dihasilkan atau apa yang didapatkan. Itu namanya adalah persepsi. Sedangkan modulasi. Apa sih? Memindahkan dari informasi yang didapat menuju ke persepsi, ya. Tuh, transmisi. Menyalurkan. Transduksi. Apa? Itu apa? Apa itu apa? Listrik kenapa? Iya, apa? Oh, dari rangsangan nyeri menuju ke rangsangan elektrik, ya betul. Cara mudahnya apa? Jadi persepsi yang didapatkan oleh tangan itu disalurkan, dirubah menjadi informasi yang akan dikirim ke otak. Gampangnya gitu. Ya, oke, benar jawaban. Suka aku ini gitu. Ya, bulat ya. Ya, oke. Sorry. Jadi kalau misalnya dia itu ringnya bulat-bulatnya itu cuma satu, itu akses. Ya, tapi kalau dia multi, dia banyak, itu masuknya ke tokso. Jadi sebenarnya ini apa namanya di antara pemeriksaan penunjang yang manakah sebagai dasar diagnosis toksoplasma? Cuman kalau aku sih bilangnya bisa CT scan dengan kontras, ini bisa masuknya sebenarnya. Ya, jadi yang ini bisa, ini bisa, ini bisa. Cuman ya karena di sini sebagai dasar ya, dasarnya dia itu karena apa? Kalau misalnya cuma CT scan tanpa kontras itu bisa mungkin juga menggambarkan sebuah apa namanya kayak pendarahan gitu lebih SDH, EDH gitu-gitu bisa. Tapi karena dia tokso itu lebih khas gambarannya ringnya itu sebagai dasar. Cuman kalau kayak gini sih, kalau kalian kira-kira apa? Kalau aku sih, misalnya kayak gini ya, dia bilang dasar diagnosis, aku sih lebih ke CT scan. Dasar banget. Kalau aku lebih ke dasarnya CT scan. Karena apa? Kalau kan ngambil immunoglobulin G, toksoplasma gondii ini kan ngambil darah dulu, ini dulu, itu dulu kan. Kalau ini kan langsung ngebaca, tinggal baca aja. Enaknya gitu. Ya, itu sih kalau aku ya. Terserah kalau mau ngikutin yang mana. Cuman jawaban kunci. Ya. Oke guys. Next. 17. Gas. Ayo. Manakah di antara pernyataan berikut yang sesuai dengan cerita malaria cerebral? Oke, malaria cerebral gimana? Tidak sesuai. Oh, tidak sesuai. Ya, potensiopathy, koma yang tidak dapat dibangunkan, ya benar. Ya, jenis plasmodium yang banyak ditemukan di Indonesia ada, ya falciparum ya. Penyebab plasmodium falciparum ditunjukkan dengan hapusan darah, ya hapusan darah apa deh? Tebal, tipis, ya. Oke, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Oke. Patogenesis melalui proses sitoadrensi, squarted dan rosetting, ini juga benar ya. Ya, kalau pengobatan spesifik itu nggak perlu tambahkan kortikosteroid. Nggak perlu. Dia pengobatannya apa? DHP ditambahkan primaquine lagi. Apa sih namanya? Gold standard itu apa? Artesunate atau DHP dihidroprimaquine sama apa? Tambahannya apa? Satu lagi, ingat nggak?
Senangannya debat hari ini. Apa kira-kira? Di HP sama apa? Apakah Prima Queen? Apakah Chloroquine? Kalian udah ingat nggak slide malaria dapat dari Bincang? Hah? Ayo coba buka malaria. Apa ayo? Ini. Oh, ini lagi live. Santai yo. Iya, aku privat gitu guys. Ada beberapa yang nggak sesuai. Tapi ya itu kembali lagi tergantung dari kita melihat soalnya. Ada beberapa yang memang kayak apa tadi, guys? Apa? Transmisi apa sih? Mobil apa? Balik. Harusnya mau operasi dulu baru. Oh iya. Resepsi itu selalu jadi yang terakhir. Resepsi itu kan sesuatu yang dihasilkan. Sesuatu resepsi terakhir. Resepsinya kamu keberapa? Tuh. Apa pengobatannya malaria boy? Apa obatnya? Malaria anti malarianya apa? Apa? Ayo, itu sih ngolok-ngolok apa? Pengobatan malaria apa? Hah? Bukan, maksudnya pengobatan intinya malaria apa? Bukan pengobatan malaria apa aja? DHP, terus tambahkan apa lagi? Habis DHP ditambah apa? Ayo, searching iki. Tak papan searching iki. Ayo. Nah, ada sunat. Sebenarnya Prima Queen ya, second line-nya itu bisa Cina, terus habis itu ditambahkan Prima Queen juga ya, harus diberikan dengan artis sunet sama Cina gitu. Artis sunet ya, bukan menyunat ya, artis sunet. Tuh, oke. Yuk lanjut, 3 lagi. Manakah fase yang tidak sesuai dengan perjalanan penyakitnya? Ayo. Iya.
Ayo, gimana? Gimana guys? Tokso ini. Tokso. Tokso cerebri yang tidak sesuai dengan perjalanan penyakitnya. Ya, jadi tokso itu biasanya munculnya dulu abses dulu, baru muncul edema cerebri. Ya. Ini biasanya tokso ini kelanjutan juga ya, kelanjutan dari abses. Ya. Oke, lanjut yuk. Benar jawabannya ya. Oke. 19. 6 tahun UGRS tidak sadar setelah mengalami kecelakaan lintas periksaan BPS 111 tidak terdapat denyut karotid. Oke. Pasien diberikan resusitasi, kemudian denyut karotid kembali teraba dan diputuskan dilakukan intubasi. Setelah dilakukan intubasi, pasien diperiksa kembali tekanan darah 180/100 dengan 40, nafasnya 12, yang sebelumnya dilakukan oleh ventilator. Oke. Ini diagnosisnya apa deh biasanya? Shock neuro ya, yang disebabkan karena persarapan ya. Oke. Ini herniasinya gimana kira-kira? Kalau uncal itu kayak gimana? Uncal. Dia dari isokor, dari anisokor, berubah jadi isokor. Oke, anisokor menjadi isokor. Tuh, ya. Kalau subvalsin, apakah ada? Oh, hidrosefalus enggak ya? Hidrosefalus itu biasa pada anak-anak ya. Hidrosefalus itu apa? Dari kepalanya itu banyak terdapat timbunan cairan. Ya. Gimana, teman-teman? Langsung aja jawab ya, benar. Hernia tentorial ini karena didapatkan anisokor. Ya, karena apa? Dia kebalikan ya. Dia kebalikan terjadinya ya. Oke, 20. Dua teman menjam mata langsung sedang halaman sekitar jam lalu, kemudian 15 menit yang lalu pasien sedang lagi sebentar 3 menit saat di IGD RS pasien tidak sadar dan mengorok. Apakah tata laksana awal yang Anda lakukan? Oke, ini termasuk apa deh diagnosisnya? Epilepsi karena tidak ada demam ya. Nah, apa tata laksana awal yang Anda lakukan sebagai dokter jaga IGD? Boleh dilakukan diazepam intravena 10 mg ya. Kenapa? Karena dia beratnya di atas 12 kg pertama. Dan di rumah sakit itu bisa langsung diberikan intravena. Kalau di rumah berikan dia supositoria. Ya. Ya wes, kalau gitu, tolak saya.